Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas apa yang disebut dengan isu-isu logistik kontemporer. Saya tanya dulu, apa itu kontemporer? Apa itu? Gina, Marcelino, Venda, apa itu kontemporer? Atau apa lawan katanya? Ayo, jawab cepat. Apa? Nggak ngerti? PDF. Gina, apa itu kontemporer? Kondisi saat ini bukan Ya, yang betul. terkini. Kontemporer itu yang inilah apa namanya yang modern. Lawan katanya apa berarti? Venda, lawan kata kontemporer? Marcelino, lawan kata kontemporer apa? Jaringan distribusi. Konvensional ya, jadul. Kalau konvensional jadul zaman dulu gitu. Yang kekinian kontemporer. Nah, kita bahas logistik yang kekinian. Ada green logistik, ada humanitarian logistik, ada reverse logistik, ada banyak sih, ada city logistik, ada halal logistik, banyak sekali. Sampai tadi ya, ada retail logistik, banyak banget. Ya maka saya cuman ini aja, spill sedikit ya. Spill sedikit saja untuk ini aja ya, memperkenalkan. Nanti kalau kalian mau mengelaborasi lebih jauh, silakan dipelajari. Nah, logistik kontemporer itu ada contohnya misalkan logistik perkotaan atau city logistik. Itu merupakan sebuah konsep proses pengelolaan dan pengoptimalan pengangkutan dalam kota, transportasi penumpang, dan semua pergerakan transportasi dalam kota yang memberikan dampak pada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan aktivitas pada kota tertentu. Contoh city logistik mungkin yang tadi kita kerjain ya. Tadi kan kita kerjain DC ke toko-toko, anggaplah itu adalah toko-toko yang ada di kota-kota. Cuman jarak tadi kan 2 kilometer, 3 kilometer ya kan. Itu kan katakanlah DC-nya ada di kota. Kita anggaplah Cilegon sebuah kota besar gitu ya. Ada DC di Cilegon, dia ngirim ke toko-toko, ada 13 toko sekota Cilegon. Deket-deket tuh, cuman 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, deket-deket itu. Itu bagaimana kita mengatur rutenya, tokonya mana dulu, gimana urutannya, itu kan. Ya itu contoh logistik perkotaan, city logistik. Ini juga mungkin sama dengan abang-abang paket, tukang kurir, dia ngirim dari gudang, dia kirim ke rumah sana, kompleks sana dan seterusnya itu kan. Itu bagaimana rutenya, yang dikirim mana dulu, kemudian nanti banyak banyak constraint-nya ya, seperti nanti faktor kemacetan lalu lintas, kemudian nanti berapa banyak jumpain lampu merah. Kalau sekarang mungkin ada banyak galian, nanti kan akan mempengaruhi jarak tempuh ya kan. Nah, itu. Kemudian ada green logistik. Green logistik adalah konsep logistik mulai dari proses pengolahan barang hingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut dengan penekanan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebanyak mungkin bahan mentah yang ramah lingkungan. Jadi nanti ini kita sudah nanti ada yang dalam belajar logistik itu nanti ada yang namanya desain produk dalam logistik. Eh, Kalau kita bicara aspek green logistik ya, contoh sebuah produk
kita mau tentuin produk ini packingnya apa sih, atau mungkin kita bicara tempat penyimpanannya di gudang. Nanti seperti apa sih paletnya? Apakah dari kayu, apa dari plastik atau bagaimana? Kemudian packingnya juga seperti apa? Apakah plastik, apakah kertas, dan seterusnya. Kalian pernah nggak beli makanan jajan di pinggir jalan, makanan ringan? Kalau dulu mungkin bungkusnya plastik. Sekarang misalkan contoh kita beli fried chicken, ayam goreng itu kan pakai bungkusnya kan kertas. Itu kan contoh sudah mempertimbangkan nanti bahan-bahannya itu yang lebih mengarah ke green, bisa didaur ulang. Kalau kertas kan nanti bisa dibakar jadi abu. Saya kira abunya itu juga bisa buat ini kan, nggak mencemari, tidak mencemari lingkungan, bisa buat pupuk dan seterusnya. Tapi kalau tadi bungkusnya pakai plastik, itu dibakar dia nggak bisa habis ya, pasti ada sisanya itu kan, pasti kan, ya kan. Nah itu sudah seperti itu. Sama tadi kita mau misalkan packingnya sebuah barang itu apa dia, apakah dari beling kaca misalkan, apakah dari plastik, apakah dari bahan yang nanti yang bisa didaur ulang. Nah itu sudah dipertimbangkan. Itu contoh green logistik. Kemudian ada reverse logistik, adalah kegiatan pengendalian, perencanaan, dan pengendalian secara efisien. Ini kebanyakan kata-kata. Kegiatan perencanaan dan pengendalian secara efisien yang berhubungan dengan persediaan bahan baku dan barang jadi. Ini adalah kegiatan memanfaatkan kembali nilai guna yang masih ada dalam suatu barang atau proses pembuangan suatu barang secara tepat. Arus barangnya berbalik dari konsumen kepada distributor. Coba beri contoh. Apa contoh reverse logistik yang mungkin saya pernah sampaikan di awal perkuliahan? Apa Gina? Contoh produk yang menerapkan reverse logistik apa? Gina masih ada di situ? Ini bukan Pak, kayak pengembalian produk kalau tidak sesuai gitu. Hmm, ini apa namanya, return gitu? Return. Iya. Kalau ini konteksnya adalah barang sudah selesai, sudah apa namanya, barangnya sudah beres apa? Nggak ada return, bukan return, barangnya sudah oke memang, tapi nanti ada arus bawah, ada arus balik. Jadi konsumen kirim ke distributor atau ke ujung ujung upstream ya, ujung ke distributor, ke pabrik gitu. Venda bisa bantu apa contohnya barangnya misalkan? Ini bukan barang reject ya. Barang reject, barang return bukan. Bukan barang yang barangnya malah udah kepake gitu. Cuman ada arus balik dari konsumen ke distributor. Contohnya itu waktu itu Bapak ngasih contoh kalau dulu tuh ada apa namanya kayak minuman soda gitu Kak. Jadi kan kalau dulu tuh pakai botol kaca gitu. Nah, jadi itu tuh si botol kacanya itu dikembaliin lagi ke tokonya gitu. Jadi nanti kembali lagi ke pabriknya. Ya, betul. Itu contohnya dulu ya. Pernah jumpai nggak seperti itu? Belum pernah. Kalau zaman saya dulu Pernah, begitu. Oh, pernah ya. pernah Kak. Iya. Saya dulu pas masih kecil itu mungkin tahun-tahun 90-an lah. Itu kalau beli Sprite, Coca-Cola, Fanta itu kan pakai botol kaca, beling. Itu kita beli di warung, nanti kita balikin botolnya. eh Dibalikin botolnya, di itu apa namanya? Dimasukin lagi ke keratnya itu loh. Dibalikin lagi karena memang tadi itu di sama nanti kan ada truknya tuh. Truk Coca-Cola itu kan mampir ke warung-warung, dia ngirim barang dan juga ngambil barang, ngambil
kerat-kerat botol yang sudah kosong. Nanti dibalikin ke distributor. Distributor dibalikin ke pabrik, dibersihin lagi, dipakai lagi gitu. Tapi di rumah saya banyak Pak botol-botol bekas Sprite, Coca-Cola, Fanta. Nah, itu berarti nggak dibalikin, itu mungkin nggak tertib ya. Memang harusnya dibalikin biar dipakai lagi sama pabriknya. Itu contohnya ya. Kemudian ada yang namanya logistik bencana. Logistik bencana itu ada juga istilahnya adalah humanitarian logistik. Logistik kemanusiaan. Ya. Manajemen logistik untuk penanggulangan bencana dikenal dengan logistik kemanusiaan atau humanitarian logistik atau sering disebut juga dengan logistik bantuan kemanusiaan. Logistik kemanusiaan merupakan kegiatan keperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bantuan kemanusiaan secara efisien, hemat biaya, dan penyimpanan bantuan kemanusiaan serta informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan mengurangi penderitaan korban bencana. Ini menurut Thomas dan Kopsak 2005. Jadi seperti ada banjir, kemarin ada banjir di Bekasi ya. Mas Rino, kamu rumahnya kena banjiran nggak? Atau mungkin ada gempa bumi, ada tsunami, tanah longsor, kan tiba-tiba orang nggak punya rumah, rumahnya hilang, pakainya hilang, nggak ada makanan. Nah, dari pemerintah kirim baju baru, pakaian bersih, pakaian baru, makanan, dan seterusnya kan itu kan dikirim ya. Itu bagaimana mengirimnya, berapa lama, pakai apa, armadanya, dan seterusnya. Itu kan contoh penerapan humanitarian logistik atau logistik bencana. Oke, saya kira itu untuk sedikit. Oh, aman. Alhamdulillah. Kamu aman ya. Ya, itu sedikit spill materi. Saya kenalkan materi tentang logistik kontemporer. Nanti silakan bisa baca-baca ya. Ada city logistik atau logistik perkotaan, ada humanitarian logistik, logistik bencana atau logistik kemanusiaan, ada green logistik, ada reverse logistik, ada halal logistik, banyak, ada retail logistik, ada mungkin juga apa namanya? Apa ya kemarinnya? Apa saya lupa kemarin. Ada yang namanya konten kreator logistik ya. Macam-macam lah. Nanti silakan kalian baca-baca, browsing ya, biar makin nambah wawasannya ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya absen dulu ya. Ini ketuanya marah nih, Mas Ketua nih sama si Radli. Mulka nggak ada ya? Mulka tanpa alasan sama Radli. Kita bahas hari ini adalah latihan tadi apa? Satu, latihan Excel. Hitung dan assignment. Dua, logistik kontemporer. Kontemporer. City logistik. Perkotaan. Green logistik. Kemudian logistik. Logistik bencana. Logistik kemanusiaan.
Oke, cukup kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat Lebaran bagi yang merayakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.